Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Di barat, utara, dan selatan.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan.
mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang. Yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Kami datang kepadamu Tuhan, karena kami membutuhkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami membutuhkan firman-Mu minggu ini, lebih dari minggu-minggu sebelumnya. Urapi hamba-Mu, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu. Lembutkan hati setiap umat-Mu, agar firman Tuhan sungguh menyentuh, menjamah, melawat, mengubahkan setiap keluarga, bahkan setiap pribadi, tanpa satu pun terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut firman Tuhan. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan masih memberi kehormatan untuk berkhotbah. Saya
berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Dan saya tergerak menyampaikan firman Tuhan dengan judul Multi Manfaat Madu Firman Tuhan. Ucapkan bersama-sama, multi manfaat madu firman Tuhan. Ada banyak analogi tentang firman Tuhan. Salah satunya, firman Tuhan itu bagaikan roti yang menolong pertumbuhan orang percaya. Saya punya istri satu dan tidak niat nambah lagi. Menjelang ulang tahun kita pergi ke Harvest, dan sambil nunggu kue ulang tahun dipersiapkan, kita makan dulu dong biar nggak bosen. Dan menunya keren, yaitu croissant pakai salmon. Nikmat banget buat saya, very delicious. Dapat kue pulang ke rumah, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan istri saya? Ambil piring. Loh, kok pulang makan ambil piring? Saya tanya, memang mau makan lagi? Dan dia menjawab, belum ketemu nasi, belum kenyang. Ada beberapa yang seperti itu, pulang dari Pizza Hut cari nasi goreng di rumah. Itu orang Indonesia asli, rice lover, pencinta nasi. Sehingga kalau orang Indonesia berkumpul dan punya kesempatan, mereka pasti akan mengajukan analogi baru. Firman Tuhan itu bukan bagai roti, nggak kenyang, nggak nendang. Bagaikan nasi boleh lah, ya kan? Bagaikan nasi yang menolong pertumbuhan orang percaya. Alkitab juga mengungkapkan firman Tuhan itu bagaikan pedang yang memisahkan pikiran, memisahkan perilaku yang salah dan benar. Yehezkiel tadi kita sudah baca bersama-sama, pasal 3 ayat yang ketiga memberikan analogi yang sangat relevan bagi setiap umat Tuhan. Baca bersama-sama dengan saya slide berikut ini. Firman Tuhan itu bagaikan madu yang memiliki multi manfaat bagi kesehatan umat Tuhan. Baca sekali lagi bersama-sama. Firman Tuhan itu bagaikan madu yang memiliki multi manfaat bagi kesehatan umat Tuhan. Itu sebabnya saya bawa madu. Nah, bagaikan roti benar, bagaikan pedang benar, tapi sangat relevan di zaman yang sudah melewati pandemi pada tahap akhir. Firman Tuhan itu juga bagaikan madu. Kalau dokter menjelaskan manfaat madu untuk kesehatan, didapat dari beragam kandungan nutrisi di dalamnya. Di samping gula yang membuatnya terasa manis, madu juga mengandung vitamin A, retinol, vitamin B kompleks, vitamin C, serta beberapa senyawa aktif seperti flavonoid dan asam fenolik. Dr. Sieni Agustin mengungkapkan 6 manfaat madu bagi kesehatan jasmani. Bukan cuma 1 manfaat, tapi banyak, bahkan paling sedikit ada 6. Itu sebabnya judul khotbahnya multi manfaat. Bukan cuma bermanfaat, tapi multi manfaat bagi kesehatan jasmani. Demikian juga lebih penting lagi, firman Tuhan memiliki paling sedikit 6 manfaat bagi kesehatan rohani. Manfaat yang pertama, madu itu menangkal radikal bebas. Sementara firman Tuhan itu menangkal pemberontakan. Senyawa sejumlah vitamin pada madu merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudari, tapi di rumah, di meja makan saya pasti ada madu. Di kantor, katanya meja kantor
ada madu, saudara. Boleh periksa mobil saya, di mobil juga ada madu. Tapi jangan khawatir, saya tidak jualan madu. Cuma menyampaikan saja bahwa madu itu punya multi manfaat, seperti firman Tuhan juga punya multi manfaat. Firman Tuhan berkuasa melembutkan hati yang keras dan meluluhkan roh pemberontakan, serta membangkitkan hati yang lembut. Pegang dadanya masing-masing. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, hatimu lembut dan taat. Kalau ada anak Tuhan hatinya keras karena sirosis, jangan-jangan, ya kan? Itu jangan-jangan firman Tuhan belum sungguh-sungguh dipakai dan dimanfaatkan. Baca Yehezkiel bersama-sama pasal 11 ayat yang ke-29. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka, terima ini, hati yang taat. Makin lama makin lembut dan makin taat. Manfaat yang kedua, madu meningkatkan imunitas tubuh. Dan firman Tuhan itu meningkatkan yang lebih penting lagi, yaitu iman. Imun itu penting, tapi iman lebih penting lagi. Senyawa fitonutrien yang terkandung dalam madu dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Selain itu, madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Di sisi lain, firman Tuhan berkuasa untuk menumbuhkan dan memperkuat, haleluya, puji Tuhan, iman setiap orang percaya, iman segenap orang percaya. Jangan puas sekedar di KTP Kristen. Jangan puas sekedar bolak-balik datang ke gereja. Jangan puas cuma sibuk kegiatan gereja. 5 tahun jadi orang Kristen, dapat gelar baru, yaitu SH, serba hadir. Oh, program apapun gereja adakan pasti hadir, serba hadir. Tapi sekalipun di KTP Kristen, sekalipun serba hadir kegiatan gereja, jika engkau tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, mohon maaf, imanmu tidak akan pernah menjadi kuat. Not ever been getting stronger and stronger. Hanya menjadi kuat dan semakin lama semakin kuat jika engkau bertumbuh, bukan sekedar jadi KTP Kristen, formalitas agama Kristen, tapi bertumbuh di dalam firman Tuhan. Baca bersama-sama Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Jangan kebanyakan nonton drakor, drama Korea, sampai tokoh-tokohnya lebih dikenal di dalam pikiran dan hatimu daripada tokoh-tokoh Alkitab. Belakangan malah lebih serem lagi, terlalu banyak nonton drama polisi yang lebih seru belakangan daripada drama Korea. Tidak salah, tapi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh, jelas sekali Paulus mengatakan, firman Kristus. Manfaat yang ketiga, madu meredakan batuk. Di sisi yang lain, firman Tuhan meredakan sumpah serapah. Madu bermanfaat untuk mengurangi rasa gatal dan meredakan peradangan yang bisa memicu batuk.
Saya bertobat terlambat. Umur 22 tahun baru terlambat. Makanya saya tidak pernah jadi yang punya privilege jadi anak sekolah minggu, bersyukurlah. Saya tidak pernah jadi anak sekolah minggu. Saya umur 22 tahun bertobat, bagaimana bisa jadi anak sekolah minggu? Langsung jadi guru sekolah minggu, bukan anak sekolah minggu. Sehingga masa-masa remaja dan kaum muda saya itu beda dengan istri saya. Kalau istri saya itu bapaknya pendeta, adiknya pendeta, kakaknya pendeta, keponakannya pendeta. Saudara, kalau keluarga besar istri saya berkumpul, wah, it's an unending meeting. Kayak rapat pendeta-pendeta, saudara. Wah, rapat terus. Tapi kalau saya bukan dari keluarga pendeta, saya dari keluarga pendekar. Beda banget dong. Pergi ke Bandung, keluarga saya keluarga pendekar. Sehingga masa remaja dan pemuda saya adalah banyak di atas sepeda motor. Motor sport dong. Begitu beli, walaupun nyicil karena baru kerja, langsung ganti knalpot. Emang Anda doang yang ganti knalpot? Saya juga ganti knalpot biar suaranya garang, gitu kan? Setelah itu, no jaket-jaket ngapain? Pakai jaket, pakai kemeja biasa, jin. Lalu tidak cukup sampai di situ, kancingnya harus dibuka dengan rambut panjang. Bisa goyang kiri kanan, kancing dibuka, udah dapat ACC, angin cuma-cuma, baru rasa maco. Kalau belum dapat ACC, belum merasa maco. Tuhan, ampuni saya untuk menceritakan dengan jujur. Itu masa muda saya dan ada efeknya sampai sekarang. Paru-paru saya tidak terlalu kuat, mudah gatal, mudah batuk. Untung nggak botak, tapi sering batuk saya. Sering batuk, makanya sebelum tidur selalu saya ambil madu. Teteskan dulu madu yang katanya antibiotik alami, mengurangi rasa gatal dan mengurangi peradangan. Syukur untuk madu, berkat bagi kita semua. Tapi bersyukurlah lebih daripada itu untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa membersihkan mulut orang percaya, sehingga perkataan-perkataannya selalu membangun sesamanya. Mau tahu hati Anda bersih atau belum? Cek apa yang keluar dari mulutnya. Jangan saat formal seperti ini semua juga shalom, haleluya, ya kan? Nanti kalau lagi marah baru ketahuan, ya kan? Shalom, haleluya. Tapi kalau udah marah, kebon-kebon binatang pada dipanggil, sumpah serapah, maki-makian, istri sebut kepada suaminya, setan lu, katanya kan, suami balas kamu yang iblis. Kasihan dong anak-anaknya, ya kan? Si kakak pegang kepala adeknya, dan si adik bertanya, kalau papa iblis, mama setan, kita apa? Si koko atau si cici pegang kepala adiknya, kamu tuyul deh, katanya. Waduh, katanya orang Kristen, tapi kok masih kotor ya, masih penuh sumpah serapah. Pada saat marah baru ketahuan, karena itu tanpa rem dari kedalaman hati yang paling dalam. Momen berikutnya adalah pada waktu latah. Kalau lagi ngobrol biasa-biasa mah, apa kabar, salam sehat ya, salam sejahtera, begitu ditepuk keluar, ya kan? Latahnya ternyata masih serem-serem, latahnya masih serem-serem, bikin begidik bulu kuduk saya berdiri. Kadang-kadang dengar tante Kristen SH serba hadir, tapi kalau udah latah, kaget juga saya. Tante Gilang, Om Senang itu keluar latahnya, ternyata jorok-jorok, saudara, nyerempet. Saudara-saudari butuh madu lebih dan lebih lagi, butuh firman Tuhan lebih dan lebih lagi, supaya apa? Peradangan dihentikan, sumpah serapah juga dibersihkan dari hati terlebih dahulu. Karena itu tidak bisa ditahan-tahan.
kalau lagi marah, kalau lagi latah, kalau di dalam hatinya masih kotor, pasti keluar. Pasti keluar. Kalau nggak percaya, Bapak Gembala boleh buka alat penyadap di rumah keluarga jemaat. Tapi jantung Bapak Gembala harus kuat. Karena ada yang di gereja, ketika di gereja santun, lembut, tapi ketika disadap, ngeri amat ya. Lebih seru bahkan kadang-kadang dari sinetron-sinetron yang muncul di televisi, lebih serem kadang-kadang dari film horor. Nggak usah deh, nggak usah pakai alat penyadap Pak Gembala ya, tidak baik bagi jantung Bapak Gembala. Beresin saja tenggorokan kita, beresin saja hati masing-masing. Baca bersama-sama Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Suami dapat kasih karunia, jangan diomelin terus. Butuh kasih karunia. Istri dapat kasih karunia, jangan dibentak-bentak terus. Istri butuh kasih karunia. Anak-anak butuh kasih karunia, supaya jangan jadi tuyul di rumah keluarga Kristen. Biarlah perkataan kita menjadi dispenser kasih karunia Allah, sehingga semua yang mengenal kita mendapatkan kasih karunia tanpa efek samping. Itu kasih karunia yang semakin bertumbuh dan bertambah. Manfaat yang keempat, madu mempercepat penyembuhan luka. Dan di sisi yang lain, firman Tuhan mempercepat penyembuhan luka batin. Apa nama marga saudara? Kalau orang Jawa nggak ada nama marganya. Kalau dari Sumut ada marganya. Kalau di Tionghoa ada juga marganya. Tapi walaupun tidak punya marga, dari suku apapun juga, ketika jadi orang Kristen dan tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan, beberapa dapat marga baru, yaitu LLB. Luka-luka batin. Coba lihat sebelah kanannya. Coba lihat sebelah kirinya. Ada yang dapat marga baru nggak? LLB. Salah satu cirinya kalau dapat marga baru, yaitu LLB, susah senyum. Ya kan? Halo, siapa yang urat senyumnya putus? Coba cari cermin, urat senyummu putus. Jangan-jangan dapat marga baru, yaitu LLB, luka-luka batin. Cari madu untuk menyembuhkan luka, cari firman untuk menyembuhkan. Bukan waktu yang menyembuhkan. Salah. Tanpa firman Tuhan berapapun lama tetap aja LLB, tetap LLB. Firman Tuhan yang dapat menyembuhkan luka-luka batin. Madu dapat membantu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Ketika saya kena power glue, wah di paha lagi, pedes banget, saudara, pedes banget di paha. Lalu saya pergi ke kotak obat, ada dua pilihan di situ. Lihat wajah saya, kalau wajah seperti ini, di kotak obatnya pasti ada titayocin. Bukan obat merah, bukan betadine, titayocin. Tapi sebelum saya ambil titayocin, di sebelah kirinya ada madu. Pikir, yang perih atau yang tidak perih tapi menyembuhkan. Saya sekarang lebih memilih, kecuali kalau lukanya terlalu dalam ya. Kalau tidak dalam-dalam amat, saya tidak pakai titayocin, tapi saya pakai madu saja. Dan udah sembuh sekarang. Karena itu yang dilakukan madu, menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru
untuk menutup luka. Dengar ini baik-baik, yang belum beli madu, beli. Ya, tolong periksa kotak obatnya ada madu enggak, di meja makan ada madu apa enggak. Tapi jangan khawatir nanti saudara turun ke bawah tidak ada meja sedia madu ditawarkan kepada saudara supaya beli atas nama saya, tidak. Tapi kalau ada di sini distributor atau supplier madu, jangan lupa nama saya. Ketika penjualan meningkat ya, jangan lupa nama saya. Tanya Pak Jeffrey, tahu kok info tentang saya. Enggak, just kidding. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekedar bercanda. Beli, tapi saya serius beli madu. Sediakan madu, itu berkat yang tidak boleh diabaikan dari Tuhan. Di sisi yang lain, lebih lagi menjadi berkat firman Tuhan berkuasa mempercepat penyembuhan berbagai luka batin, baik keletihan, kelesuan, beban berat, lalu menggantikannya, haleluya, puji Tuhan, dengan kelegaan. Siapa yang butuh kelegaan? Terima kelegaan. Dan juga ketenangan. Siapa butuh ketenangan? Terima ketenangan dari Tuhan yang adalah juru selamat, penyembuh, pelindung, dan penolong kita yang ajaib. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Mari baca bersama-sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa suka kena insomnia? Susah tidur? Jangan hitung domba, nggak akan tidur-tidur. Jangan hitung bon, tambah susah tidur, ya kan? Apa yang bisa dilakukan? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Baca, hafalkan, renungkan firman Tuhan. Kalau engkau kena insomnia, tidak salah minum obat lelap, tapi jangan sampai kecanduan dengan obat tidur. Lebih baik firman Tuhan yang tidak ada efek sampingnya. Baca, hafalkan, renungkan firman Tuhan sampai kemudian ada kelegaan, ada ketenangan. Baringkan tubuhmu, lalu sebelum sungguh-sungguh take off, katakan rest in peace. Pak Mulu jadi horor ya. Rest in peace. Tunggu, tolong pikirkan baik-baik. Kenapa rest in peace harus tunggu di San Diego Hills? Mengapa rest in peace harus tunggu di Pondok Ranggon? Kenapa kita hanya mau rest in peace setelah mati menuju kekekalan? Bukankah kita juga butuh damai selama hidup kita? Menurut pendapat saya yang lebih Alkitab, jangan tunggu mati baru rest in peace, karena bond sudah tidak berlaku, tenggat waktu sudah tidak berlaku, tapi miliki kehidupan. Tidak harus tunggu pemakaman. Kita bisa menikmati. Mau praktekkan itu sebelum tidur malam ini. Tuhan tidak tunggu mati, tapi selama saya hidup, saya mau ucapkan sama-sama rest in peace. Istirahat di dalam damai sejahtera Allah. Rumahmu kecil atau besar tidak masalah. Ngontrak milik sendiri bukan masalah. Yang penting ada firman Tuhan yang memberi kelegaan dan ketenangan. Tapi proses pembelajaran itu butuh waktu, ya. Proses pembelajaran itu bertahap. Untuk pribadi boleh sebelum tidur katakan kepada diri sendiri rest in peace, tapi jangan WA saudaranya. Sebelum tidur rest in peace, gak bisa tidur nanti dia. Jadi ini bersifat personal, bukan untuk broadcast message WA. Ini personal, hanya kepada diri sendiri rest in peace. Tapi jangan WA ya, jangan kirim pesan kepada yang lain. Rest in peace sebelum tidur.
Manfaat yang kelima, madu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Di sisi lain firman Tuhan menjaga roh yang lapar akan kebenaran. Waduh, ini ketika dengar lapar, ada penggemar saksang, udah inget saksang. Ada yang penggemar Fuyong Hai, udah mikir Fuyong Hai. Jangan-jangan ada bakso B2 lagi deket sini ya. Tidak salah, tunggu, tapi tunggu. Dengar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, bukan dari B2 atau BPK babi panggang karo saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita lapar untuk berbagai makanan jasmani, pertanyaan yang lebih penting, betapa parah kalau kita tidak lapar akan makanan rohani. Madu juga bermanfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Madu disebut sebagai prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Sehingga kalau di rumah tidak ada persediaan Yakult yang katanya menumbuh kembangkan bakteri baik, tapi masih ada madu, nggak apa-apa, konsumsi saja madu, karena madu juga adalah prebiotik yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik. Ternyata tidak semua bakteri itu jahat. Ada juga bakteri yang baik, yang membantu pencernaan kita supaya tidak kena herd, supaya tidak dikit-dikit asam lambung, dikit-dikit kena tukak lambung. Tidak usah jauh-jauh, madu membantu pencernaan kita. Di sisi yang lain, firman Tuhan berkuasa untuk membangkitkan rasa lapar umat akan kebenaran senantiasa, termasuk saat marah, serang marah-marahnya jangan sampai kerasukan setan lalu berkata dan bertindak tidak benar. Ada satu aktor drakor yang katanya orang Kristen, sering beribadah bareng bahkan dengan Kapolri, dan namanya beda sebenarnya, tapi ketika marah, kerasukan, Rambo, dan tembak. Loh, di mana itu kebenaran? Pikiran yang benar, sikap yang benar, tanggapan yang benar tidak bisa kalau sekedar jadi orang Kristen. Tidak bisa sekedar 7 turunan orang Kristen, tidak bisa. Hanya firman Tuhan. Sekali lagi, hanya firman Tuhan. Coba tepuk sebelah kanannya. Hanya firman Tuhan. Sebelah kirinya ingatkan, hanya firman Tuhan yang menolong engkau tidak kerasukan. Tidak kerasukan, tapi hidup benar, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar, menanggapi dengan benar, termasuk ketika saat-saat tertentu engkau kena LLB, luka-luka batin. Ketika engkau marah, sekalipun marah itu boleh marah, tapi firman Tuhan bilang janganlah engkau berbuat dosa. Dan itu hanya sekali lagi bisa dilakukan oleh mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, senantiasa haus, senantiasa lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6, baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada yang kurang bahagia? Halo? Ada yang dikit-dikit katanya pengen ke Raja Ampat, butuh healing. Ada yang harus ke Maldives untuk mendapatkan healing. Yang serem adalah ke Raja Ampatnya 4 hari, tapi uangnya kredit, ya kan? 4 hari selesai, tapi cicilannya 12 bulan. Itu bukan healing, eling, saudara-saudari. Itu bukan healing.
itu menambah pening doang. Ke Maldives 2 minggu, tapi 2 tahun nggak lunas-lunas, saudara. Cicil tenggat waktu, emangnya itu healing tanpa efek samping. Hanya ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan. Lebih baik apa? 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 4 hari di Raja Ampat, daripada 10 hari di Maldives. Healing itu nggak butuh biaya banyak, saudara. Ajaran dunia yang mengatakan hanya kalau pergi jauh baru dapat healing. No, wherever you stay, whatever you do, apapun yang kau lakukan, dimanapun engkau tinggal, ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, di situ ada healing, sehingga engkau bukan cuma jadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang berbahagia. Jangan jadi ibu-ibu yang kalau di gereja aduan suara kayak malaikat, tapi kalau di rumah ngomel repet kayak mak lampir. Butuh lebih banyak firman Tuhan. Jangan jadi bapak-bapak yang kalau di gereja melayani perjamuan kudus kayak imam besar, tapi ketika di rumah kerasukan kayak petinju besar, saudara. Dikit-dikit KDRT 5 tahun menikah, istri giginya rontok 5. Bertobat. Jangan sekedar jadi orang Kristen, bertobat. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. There will be happiness in your heart. Ada kebahagiaan di dalam hatimu. Halo, yang mak lampir, bertobatlah. Petinju besar, bertobatlah. Semua bertobatlah. Minta firman Tuhan mengubah kehidupanmu, memberikan kebahagiaan. Sehingga kalau engkau berbahagia, kau akan membahagiakan, ya kan? Orang-orang di sekitarmu akan membahagiakan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang terakhir, yang keenam, madu bermanfaat menjaga, luar biasa penting ini, kesehatan jantung. Jantung penting banget. Menjaga kesehatan jantung, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu firman Tuhan menjaga hati yang tetap penuh kasih. Senyawa fitonutrien pada madu dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan cara mencegah terbentuknya aterosklerosis. Susah amat ngomongnya ya. Biar nggak susah, gampang diingat, aterosklerosis itu bisa diterjemahkan penyumbatan. Madu itu mencegah penyumbatan dan melancarkan aliran darah. Yang belum punya madu, beli madu. Supplier distributor madu ingat saya dalam doanya, karena saya mengingatkan pentingnya madu. Dan Bapak Gembala boleh mencatat dalam 1 bulan ke depan pasti meningkat pembelian madu di gereja. Tapi ada yang lebih penting dari madu. Lihat di sisi yang lain, firman Tuhan berkuasa untuk mencegah kebencian dan membangkitkan kasih yang terus dibaharui dari sehari ke sehari. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, tidak kenal maka tak sayang. Benar enggak itu? Ada benernya, tapi bukan kebenaran yang mutlak. Karena ada juga yang makin kita kenal,
Halo, jangan dilanjutin kekencengan. Ini bukan wacana unek-unek, bukan. Tapi benar, ada yang makin kita kenal, makin kita empet. Lihat wajahnya aja perut udah berputar-putar, ya kan? Apalagi ada beberapa yang kalau ngutang, itu ngomongnya halus. Itu datang kayak anak kucing. Shalom, haleluya. Tapi UUD, ujung-ujungnya duit, minjem dong, ya kan? Setelah diberi pinjaman, pada waktunya bayar, pada waktunya bayar, ditagih berupa wujud tuh anak kucing, jadi induk singa, jadi macan betina yang lebih galak daripada yang menghutangi. Ngapain sih tagih-tagih? Nanti juga kalau udah ada uang pasti dibayar kok. Nanti kalau ada uang pasti dibayar kok. Nggak bayar-bayar. Lupanya di gereja haleluya, haleluya, haleluya. Tapi soal bayar hutang haleluya, haleluya, haleluya. Ya kan? Yang bikin LLB itu utang nggak dibayar, tapi di Facebook kelihatan makan cantik di restoran. Di Facebook kelihatan ada HP baru bisa, ya kan? Ganti rambut bisa, sulam bibir bisa, tapi bayar hutang haleluya. Untunglah menurut Badan Intelijen Surgawi tidak ada di GBI Golden. Kagak ada. Haleluya. Di GBI Golden tetap haleluya. Tidak ada hutang, menghutangkan, tidak ada yang suka pinjam hutang di tempat ini. Dan kalaupun karena terpaksa banget ngutang, belum ditagih, udah bayar. Percaya nggak? Coba lihat dahi yang dekat dengan saudara, ada tanda lunas nggak? Ada tanda lunas nggak ya? Kalau ada tanda yang cicilan nggak lunas-lunas, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Orang benar seharusnya bukan meminjam, tapi memberi pertolongan. Jadi kalau ada yang katanya orang Kristen dari dulu sampai sekarang, katanya dari lubang, tutup lubang, emangnya dinas perhubungan apa ya? Tutup lubang dari lubang, yang namanya lubang itu kalau udah digali susah buat ditutup, makin besar dan makin besar. Itu bohong, itu bohong. Lebih baik jadi orang Kristen, hidup sederhana, tanpa hutang, ya kan? Tanpa hutang, sehingga menikmati financial freedom. Dan kesaksiannya tidak terhalang, tidak jadi batu sandungan. Karena kalau saudara punya hutang, apalagi nggak dibayar-bayar, seaktif apapun kau di gereja, sorry ya, seaktif apapun kau di gereja, jangan-jangan nggak diundang lagi nih Pak Mulyanto. Seaktif apapun kau di gereja, mau bicara tentang pujian paling keren, engkau boleh bawa renungan, engkau boleh bawa doa, tapi ketika engkau jabat tangan tanpa perlu ngomong, orang kepadanya engkau berhutang, sorot matanya beda, ya kan? Sorot matanya beda, nggak usah ngomong. Kok nggak bayar-bayar sih? Kok haleluya gitu loh? Kok kenapa ya? Pada waktu pemakaman, menurut pendapat saya miris sekali kalau ada anggota keluarga yang harus berkata, kemudian kalau almarhum atau almarhumah ada perkataan perbuatan yang salah, kami keluarga mewakili almarhum almarhumah sampai di situ masih baik, kami mohon maaf, maafkanlah. Tapi yang miris adalah kalau ada anggota keluarga juga yang harus berkata, kalau almarhum atau almarhumah punya hutang. Ada yang suka dengar itu tuh di pemakaman, punya hutang katanya. Jangan khawatir, kami keluarga masih mending ada keluarga yang ngomong seperti ini. Kami berkeluarga siap untuk membantu melunasi hutangnya. Coba tutup mata masing-masing. Tutup mata masing-masing. Bayangkan diri Anda, saudara-saudari,
ada di peti jenazah. Serem amat sih Pak. Lalu buka telinga, apa yang akan diucapkan oleh anggota keluarga. Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak, mungkin itu siapapun. Apa yang akan diucapkan? Kalau masih pada tahap, kalau ada perkataan, perbuatan yang salah, kurang berkenan, maafkanlah. Tapi buat komitmen mulai dari sekarang. Buat komitmen mulai dari sekarang. Ini permintaan saya kepada Tuhan. Ketika pada waktunya, suka atau tidak suka, kita termasuk saya harus ada di peti jenazah. Tuhan, saya tidak mau istri, saya tidak mau anggota keluarga siapapun itu harus berkata, kalau Pak Mulyanto ada hutang, oh kalau bisa saya bangkit lagi. Karena itu nggak enak banget dengernya orang Kristen kok bawa hutang. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang Kristen mati meninggalkan. Kalau masih meninggalkan hutang, bertobatlah dari sekarang. Bayar hutangmu. Halo, bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Saya bukan debt collector, bukan. Lihat saya nggak punya kumis besar kan? Tangan saya tidak berbulu, tapi itu Alkitabiah, bayar hutangmu. Sebelum ajal menjemput kita harus bebas dari hutang. Sehingga pada waktu saat yang terbaik sekalipun, saat yang paling akhir sekalipun, Tuhan Yesus tidak ragu untuk menyambut kita. Sabas, hai hambaku yang baik. Kalau punya hutang belum tentu baik loh. Ya kan Tuhan Yesus ragu-ragu untuk menyatakan baik. Baik dan setia. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian kita tidak menyimpan luka-luka batin, kita juga tidak menyimpan kebencian. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipenuhi, dilimpahi dengan kasih. Baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini ada pengumuman di Indonesia. Di Indonesia sudah terlalu banyak hater, pembenci sudah terlalu banyak. Lihat aja di medsos, begitu banyak berjejal hater. Dengar ini baik-baik, pengumuman penting, sudah tidak ada lowongan untuk hater. Tapi ada kabar baik, masih dibutuhkan sangat-sangat banyak lover yang menyebarkan kasih lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat pemberian kasihnya, lewat medsos, lewat percakapan, sekedar hadir dan ketemu saja, memancarkan kasih Kristus. Dan itu sekali lagi hanya dapat diwujud nyatakan kalau engkau bukan sekedar jadi orang Kristen, tapi sungguh-sungguh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya mau tanya, siapa mau jadi hater boleh angkat tangannya? Syukur, nggak ada yang daftar ya di tempat ini. Siapa mau jadi lover? Angkat tangannya. Siapa mau jadi lover? Lambai-lambaikan tangannya. Masih dibutuhkan sangat-sangat banyak jumlah yang tidak terbatas. Masih banyak lowongan untuk saya dan saudara menjadi pencinta Tuhan, pencinta keluarga yang berpikir mau bercerai, bertobatlah. Cintai keluargamu, cintai pasangan hidupmu lebih dan lebih lagi. Yang selingkuh, bertobatlah, kembali kepada Tuhan dan keluargamu. Pemuda-pemudi yang tertipu katanya ada free sex, pergaulan bebas,
bohong, itu percabulan, kata firman Tuhan. Bertobatlah, dan itu tidak mengungkapkan kasih, tapi kebencian, karena merusak tubuh pacarmu, merusak kekudusan pasanganmu. Bertobatlah, bertobatlah. Orang yang sungguh-sungguh dipenuhi firman Tuhan selalu berpikir, berkata, bertindak hanya yang memancarkan kasih kepada Tuhan, memancarkan kasih kepada sesama siapapun itu. Coba satukan kedua tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mulai sekarang dan seterusnya, ingatlah senantiasa prinsip 5 jari. Setiap kali kelima jari kita bergerak, maka itu mengingatkan umat untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Coba buka kelingkingnya. Ketika kelingking bergerak, mengingatkan, bacalah atau dengarlah firman Tuhan. Coba jari manisnya digerakkan. Ketika jari manis bergerak, mengingatkan kita, hafalkanlah firman Tuhan. Jangan berpikir menghafal firman Tuhan hanya untuk anak sekolah minggu. Saya sudah berumur 56 tahun, tapi tiap hari saya masih menghafalkan firman Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan forever and ever, sampai kapanpun kita butuh firman Tuhan. Ketika jari tengah bergerak, mengingatkan, renungkanlah firman Tuhan. Ketika jari telunjuk bergerak, mengingatkan, pelajarilah firman Tuhan. Dan ketika jempol bergerak, ucapkan bersama-sama, lakukanlah firman Tuhan. Coba tok jempol dengan teman yang terdekat, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Di banyak negara, untuk mendapatkan madu, ada orang-orang yang harus menembus segala resiko ke hutan yang paling dalam, pakai macam-macam cara perlengkapan untuk bisa mendapatkan madu. Tapi saya dan saudara dapat berkat, ke toko terdekat saja bisa dapat madu, ya kan? Bukankah itu berkat? Pertanyaannya, kenapa nggak dipakai? Berkat yang udah Tuhan sediakan. Di beberapa negara, untuk mendapatkan Alkitab harus mencucurkan keringat, mencucurkan air mata, harus mencucurkan darah. Kadang-kadang yang pegang Alkitab dijebloskan ke dalam penjara. Tapi kita di Indonesia bebas, merdeka untuk pakai Alkitab, baik yang manual ataupun yang elektronik. Tapi miris kalau sudah diberikan berkat begitu hebat, luar biasa oleh Tuhan, tapi tidak dipakai. Ada sih Alkitab manual tapi sudah berdebu, ada sarang laba-laba di rumah. Ada sih elektronik Bible tapi jarang dilirik. Lebih banyak WA-an, Facebook-an, sampai jempolnya bengkak-bengkak, kebanyakan WA-an, Facebook-an. Bapak, Ibu, saudara-saudara, konsumsilah madu setiap hari, karena memiliki multi manfaat bagi kesehatan jasmani umat Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, hidupilah firman Tuhan setiap saat, karena memiliki multi manfaat bagi kesehatan rohani kita semua. Haleluya. Kalau saya boleh menyapa, ini salam yang saya sampaikan di banyak kesempatan. Salam sehat dan semakin produktif. Sebelum pandemi salamnya salam sejahtera. Tapi di gereja sekarang, walaupun engkau sejahtera, tapi kalau belum sehat, belum boleh ke gereja, ya kan? Oleh karena itu tidak cukup salam sejahtera. Kita ucapkan sama-sama, salam sehat dan semakin produktif. Tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Pemuji dan pemusik boleh memilih satu lagu, nyanyikan pujian tersebut.
Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan ikut bernyanyi terlebih dahulu. Izinkan mereka mengalunkan pujian yang mereka pilih sambil masing-masing saudara dan saudari membawa pikiran, hati, bahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia ada di sini, Dia mengenal engkau dengan baik dan sempurna. Dia mengasihimu lebih dari siapapun juga. Dia rindu menjamah melawat hidupmu. Bukan dengan darah panas, kau menebus diriku. Dengan darah yang mahal,
sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ada beberapa di antara saudara dipimpin Roh Kudus untuk bertobat, bertobat, bertobat. Apapun dosa yang Roh Kudus singkapkan dalam hidupmu, bertobat, minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan sungguh-sungguh mengampuni dan membebaskan engkau dari perbudakan dosa, dosa apapun itu. Ada beberapa di tempat ini sedang kurang sehat. Mungkin juga teringat ada anggota keluarga yang sedang kurang sehat. Berserulah, Yesus penyembuh yang ajaib. Minta kesembuhan dari Tuhan, minta kesembuhan daripada Tuhan. Ada yang diingatkan Roh Kudus untuk menyimpan kemarahan, kebencian, bahkan luka-luka batin. Izinkan saat ini di tempat ini kasih Kristus membasuh luka-luka batin. Mari angkat kedua tangan kita. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa. Engkau berkuasa. Kami yang datang sakit, pulang sembuh di dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Keluarga yang bermasalah dipulihkan di dalam nama Yesus. Yang dibelenggu dosa bebas dan merdeka. Ucapkan bersama saya, di dalam Yesus kami sehat, semakin sehat dan semakin produktif. Beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, kalau tidak keberatan, boleh namaste, boleh jempol, boleh jabat tangan. Katakan salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lambaikan tangan kita, saudara. Baik, saya undang untuk yang membawakan pengumuman. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama mengucapkan amin. Puji Tuhan.